Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Karena penonton gue kebanyakan udah pada tahu kalau ini hanya alur cerita dari novelnya. Jadi yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah menyelamatkan Han Yue ketika kelompok mereka sedang mengepung binatang ajaib Snow Egg. Saat ini, Senior Lin berterima kasih kepada Xiaoyan atas niat baiknya. Kemungkinan besar saya tidak memiliki berkah untuk menikmatinya. Snow Demon Sky Ape ini bukan binatang rendahan. Dikatakan bahwa tubuh binatang unik semacam ini memiliki garis keturunan tertentu yang mengalir di dalamnya. Setelah garis keturunan itu dibangunkan, kekuatannya akan melambung pesat seketika. Melihat perubahan binatang itu sekarang, aku khawatir itu karena dia membangunkan garis keturunannya. Xiaoyan lalu berkata, pada saat ini lupakan doang biasa, bahkan orang yang kuat, yang kekuatannya telah mencapai bintang 5 doang, kemungkinan besar tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Meskipun kata-kata saya akan menjadi pukulan bagi beberapa orang, tetapi saya tidak berpikir bahwa beberapa dari kita dapat mengalahkannya, ucap Xiaoyan. Garis keturunan liar? Xiaoyan lalu berkata kembali, ya, garis keturunan liar. Lin Xuya dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar informasi ini. Wajah mereka langsung berubah, meskipun mereka tahu tentang binatang unik semacam ini. Pemahaman mereka tentang itu secara alami tidak sedalam Yellow. Mereka belum pernah mendengar apapun tentang garis keturunan liar. Namun melihat perubahan pada Snow Demon Sky Ape sebelumnya, itu cocok dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu ekspresi semua orang menjadi agak jelek. Mereka secara alami sadar bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkan binatang itu. Yan Hao lalu berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang bahwa kita harus menyerah. Lupakan saja, mari kita percaya pada Junior Xiaoyan sekali ini. Selain itu, saya terluka cukup parah kali ini. Kemungkinan saya akan membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum saya dapat pulih. Oleh karena itu, kami hanya bisa memikirkan metode lain untuk pengepungan kali ini, ucap Lin Xuya. Mari kita mundur, mari kita pikirkan cara lain. Setelah kita pulih dari cedera kita, ucap Lin Xuya sambil menepuk bahu Xiaoyan. Dia lalu berkata kembali, Junior Xiaoyan, apakah kamu akan kembali ke akademi dalam bersama kami? Xiaoyan lalu menjawab, saya datang ke pegunungan untuk berlatih teknik Dou. Saya belum menguasai teknik tersebut, jadi saya belum punya niat untuk pulang kembali, ucap Xiaoyan. Lalu Lin Xuya berkata, karena itu masalahnya kami akan kembali terlebih dahulu. Saudara Xiaoyan, tolong jangan katakan masalah ini kepada siapapun hari ini, ucap Lin Xuya. Xiaoyan lalu menjawab, saya memiliki akal untuk mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kalau begitu, terima kasih banyak. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, Saudara Xiaoyan, di masa depan Anda bisa datang dan mencari saya. Ada cukup banyak orang di akademi dalam yang menyegani saya, ucap Lin Xuya. Han Yue lalu berkata, Junior Xiaoyan, berhati-hati saat berlatih jauh dari pegunungan. Han Yue tersenyum pada Xiaoyan. Setelah itu dia membalikan tubuhnya dan bergegas menyusul kelompoknya. Setelah mereka semua pergi, Xiaoyan menatap ke arah binatang itu dan berkata, kamu binatang mengerikan. Anda bisa bertindak gila sekarang. Begitu Anda memasuki fase lemah Anda di malam hari, saya akan datang dan mencuri susu tubuh pendingin inti Anda. Itu adalah sesuatu yang pasti saya inginkan. Hahaha. Goblok, pinter Xiaoyan. Jadi yang lain suruh pergi dulu, malam-malam dia balik lagi ke situ buat nyuri. Astagfirullah, luar biasa, mantap. Xiaoyan lalu pergi meninggalkan tempat itu. Singkatnya, malam hari pun tiba. Saat ini Xiaoyan berbicara dengan Hyphen Python. Hei anak kecil, sekarang saya sudah memberikan kamu makanan sampai kenyang. Saya membutuhkan kamu melakukan sesuatu untuk saya. Hyphen Python sudah memiliki kecerdasan layaknya manusia. Oleh karena itu dia secara alami memahami arti dan maksud kata-kata Xiaoyan. Hyphen Python ini menganggukkan kepalanya, mengepakkan ekornya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya 7 warna.
Dia melesat dari tangan Xiaoyan menjadi ular besar dengan ambisi membunuh demon Sky Ape. Pada saat ini kedua binatang tingkat 5 itu bertarung. Xiaoyan lari memasuki lembah gunung untuk mengambil inti susu tubuh pendingin. Guru, sepertinya bukan hanya manusia yang menginginkan susu tubuh pendingin ini. Bahkan beberapa binatang ajaib memiliki niat untuk merebutnya, ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, seperti yang kamu katakan, jika seekor binatang buas mendapatkan benda ini, itu akan membuatnya lebih mudah menjadi bentuk manusia di masa depan. Xiaoyan lalu menjawab, saya jadi teringat Yun guru. Guru, ini seharusnya susu tubuh pendingin inti kan? Apa hubungannya Yun sama susu? Oh. Yellow meletakkan tangannya di belakang sambil tersenyum. Dia berkata, iya, ada beberapa harta karun unik, bahkan lebih langka dari ini. Ada yang lebih langka lagi guru, ucap dari Xiaoyan. Jika orang biasa melihat inti susu pendingin tubuh, kemungkinan besar mereka akan seperti Anda, berpikir bahwa benda yang menetes ini adalah intinya. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuang harta terbesar. Ikuti saya, ucap dari Yellow. Yellow membawa Xiaoyan ke sebuah terowongan stalastik. Nah, ini stalastik bagi yang nggak tahu tuh, stalastik itu kayak misalkan kita di goa yang biasanya di tebing-tebing pantai gitu, ada tebing dan dekat pantai itu kan suka ada gua, terus di atasnya tuh suka ada batu runcing-runcing, terus ada suka ada tetesan air kan. Nah, itu namanya stalastik ya. Oke, yuk lanjut. Yellow lalu berkata, apakah kamu punya sepotong batu giok? Gunakan sepotong batu giok itu untuk menggali di tempat ini dengan lembut. Ingat, jangan gunakan kekuatan besar. Jika tidak, Anda akan benar-benar menghancurkan stalastik ini yang hanya terbentuk setelah 10.000 tahun. Tatapan Xiaoyan menatap lubang mengalir yang telah dia potong. Dia terkejut menemukan ada sekelompok cairan lengket berwarna jamrud yang tersimpan di dalam stalastik. Xiaoyan lalu bertanya, apa ini guru? Ini adalah inti susu pendingin tubuh yang sebenarnya, ucap Yellow. Jadi yang sebelumnya ini bukan. Cairan di bawah ini juga adalah susu pendingin tubuh inti. Namun itu adalah hal-hal yang mengalir dari tubuh asli ini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa susu tubuh pendingin inti yang sebenarnya tersembunyi di stalastik yang menyentuh bumi. Ingat, jangan sampai kamu mematahkan akarnya. Jika kamu mengambil semuanya, kemungkinan stalastik ini yang terbentuk membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun untuk membentuknya. Secara bertahap akarnya akan retak. Karena itu, sisakan sedikit agar tetap hidup, ucap Yellow. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia agak malu saat dia mengangguk. Saat itu ketika dia mendapatkan inti api teratai hijau, Yellow juga mengatakan hal ini. Tindakannya sendiri memang agak terlalu serakah. Lin Xiuya dan yang lainnya kemungkinan akan datang dan mengambil susu tubuh pendingin ini di masa depan. Jika mereka kembali dengan tangan kosong setelah bekerja keras sebelumnya, mereka pasti akan langsung mencarimu. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan kecurigaan mereka, susu tubuh pendingin ini adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh Han Yue. Memang akan agak berlebihan baginya untuk menjadi serakah dan mengambil semuanya. Xiaoyan menyimpan 2 botol susu tubuh pendingin ke cincinnya. Kemudian dia segera bergegas keluar dari gua tersebut. Pada saat Xiaoyan keluar dan menyaksikan pertarungan Hypon Python dengan Diamond Sky Ape, Hypon Python unggul banyak. Xiaoyan lalu bergumam, benar-benar tidak terduga bahwa anak kecil ini sebenarnya sekuat ini. Benar-benar layak menjadi binatang unik di zaman kuno. Karena tujuan Xiaoyan sudah terpenuhi, dia menyuruh Hypon Python segera pergi bersamanya. Hypon Python pun melintas mengikuti Xiaoyan setelah mereka mendarat di tebing hutan. Xiaoyan lalu mengeluarkan esensi kristal ungu untuk diberikan kepada Hypon Python. Biasanya setelah melihat makanan dia kegirangan. Namun anehnya ular ini tetap di udara dan tidak mau bergerak. Suara sedingin es tiba-tiba terpancar dari mulut Hypon Python.
Dia lalu berkata, "Kamu sebenarnya benar-benar memperlakukanku sebagai hewan peliharaan semata." Setelah kata-kata itu terdengar, seketika Xiaoyan kaget. Hyphen Piton saat ini bertukar tubuh dengan Ratu Medusa. Dia berkata, "Ratu Medusa, sungguh kebetulan kita bertemu lagi." Hehehe, ucap dari Xiaoyan. "Ya, kebetulan sekali. Saya harus berterima kasih untuk itu. Jika Anda tidak membiarkan Hyphen Piton bertarung dengan Demon Sky Ape, dan saya masih akan ditekan olehnya." Mendengar itu semua, Xiaoyan menghela napas lega. Tidak disangka ternyata hal ini menguntungkan bagi Medusa. Ratu Medusa lalu berkata kembali, "Apakah Anda mengumpulkan semua bahan obat untuk memperbaiki roh pencairan?" Sudut mata Xiaoyan berdenyut saat dia tertawa pahit dalam hatinya. Jika dia mengumpulkan bahan pencairan roh untuknya, sama halnya dia mencari kematian. Oleh karena itu, dia tidak pernah memasukkan masalah ini ke dalam hatinya. Terlebih lagi, bahkan jika dia punya waktu, dia pasti akan menuduhnya selama dia bisa. Jika tidak begitu wanita ini memperoleh pil pencairan roh, menghubungkan rohnya dengan Hyphen Piton, orang pertama yang tidak dibunuhnya mungkin adalah diri dia sendiri. Pusing. Jadi gini, jadi kalau misalkan Xiaoyan ngomong, "Oh, gua mencari pencairan roh untuk guru gua gini, dia pasti marah nih. "Wah, lu macem-macem nih." Tapi kalau misalkan dia bilang dia mencari pencairan roh untuk Medusa, begitu Medusa bisa menyatukan kekuatan rohnya menyatu dengan Hyphen Piton, pasti yang dibunuh pertama kali itu Xiaoyan. Begitu maksudnya. Oke, jadi puyeng. Oke, paham ya? Lanjut. Ratu Medusa lalu bertanya, "Kenapa kamu diam? Sepertinya kamu tidak benar-benar mencari pil pencairan roh untukku. Jika memang seperti itu, lalu untuk apa aku membiarkanmu hidup selama ini?" Ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan terkejut. Dia menyadari bahwa sekarang tubuhnya terkunci dan tidak bisa bergerak. Dia lalu bergumam dalam hatinya, apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang elit Dozong? Tiba-tiba Yellow muncul bertukar tubuh dengan Xiaoyan. Hehehe, mampu memperkuat ruangan setelah baru saja menuju ke kelas Dozong. Kamu benar-benar layak untuk menjadi ratu, Medusa. Namun siapa kamu untuk membunuh murid Yellow Chen sesuka hatimu? Ratu Medusa dengan dingin menyaksikan Yellow muncul. Dia berkata dengan senyum dingin, "Aku sudah lama merasakan bahwa orang ini memiliki orang kuat yang tersembunyi di sisi lainnya. Jadi itu sebenarnya adalah tubuh spiritual," ucap Ratu Medusa. "Tidak perlu menunjukkan aura pembunuh yang begitu keras di depanku," ucap Yellow. "Meskipun saat ini saya hanya dalam kondisi spiritual, kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika kita benar-benar bertarung," ucap Yellow. Dengan gaya-gaya sombong sedikit yang, siapa sih lu anjing? Begitu mungkin Yellow ngomongnya ya. Aduh. "Apakah benar begitu?" ucap Ratu Medusa. "Jika Anda merasa bahwa tinggal di sini tidak menyenangkan bagi Anda bisa pergi dan tidak akan ada yang menghentikanmu," ucap dari Yellow. Ratu Medusa lalu berkata kembali, "Saya memiliki kesepakatan dengannya. Saya melindunginya sedemikian rupa sehingga dia bisa melarikan diri dari tangan Yunsan. Dia berjanji akan memperbaiki pil pencairan roh untuk saya. Sekarang bagaimanapun dia sudah benar-benar melupakan masalah itu. Setelah hampir 1 tahun, lalu apa gunanya seseorang jika dia tidak bisa menepati janjinya?" ucap Ratu Medusa. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Apakah Ratu Medusa dengan Yellow akan bertarung atau tidak? Atau malah Xiaoyan yang ditelan sama Ratu Medusa? Jadi nantikan video gua selanjutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan dadah.